Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga mengukuhkan 6 direktur lembaga otonom DPP IMM periode 2024-2026, seperti Lembaga Pers dan Media yang mengukuhkan Didin Mujahidin dan dari Lembaga Korps Imawati Wilda Kumalasari. Selain personel inti, DPP IMM juga mengukuhkan direktur lembaga otonom yang berwenang untuk membantu tugas harian dari DPP IMM agar langkah kerja menjadi fleksibel dan dinamis. Direktur Lembaga Otonom DPP IMM 2024-2026 antara lain Lembaga Pers dan Media Didin Mujahidin, Lembaga Pertanian dan Ketahanan Pangan Muhammad Ridwan, Lembaga Advokasi Publik dan Bantuan Hukum Tri Putra Prima, Lembaga Kerjasama dan Kemitraan Strategis Rahmat Hanafi, Lembaga Survei dan Kajian Demokrasi Aditya Suprayatma, dan Lembaga Korps Imawati Wilda Kumalasari. Perwakilan IMM Jawa Timur yang dikukuhkan menjadi Direktur Lembaga Korps Imawati Wilda Kumalasari bertugas untuk menguatkan Imawati dan juga mengangkat isu-isu penting mengenai perempuan di Indonesia. Ya, jadi saya dikukuhkan bareng beberapa teman yang lain di lembaga otonom gitu. Kalau saya sebagai Korps Imawati, nah kalau Korps Imawati itu sebenarnya menguatkan gerakan perempuannya gitu Kak. Jadi kan ada Imawan Imawati, kalau Imawan untuk laki-laki, yang Imawati untuk perempuannya gitu. Jadi menguatkan gerakan-gerakan perempuan di organisasi, di Imawati, dan juga menguatkan gimana sih peran perempuan di ranah publik gitu. Termasuk juga kita merespon isu-isu yang berkaitan sama perempuan, misalnya kekerasan seksual di kampus dan sebagainya. Jadi nanti ranah kerjanya seperti itu gitu. Oke, menurut kakak sendiri nih Kak, apa yang paling penting untuk isu perempuan saat ini, apalagi yang akan dikerjakan oleh kakak sendiri ke depannya? Kalau dari kami tentu saja harus cepat dan punya gerakan nyata ya Kak. Kan kita juga di IMM sebenarnya dari tingkat komisariat udah banyak kajian gender, terus kemudian kesetaraan, menurut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin yang pertama tentu saja edukasi tetap dilanjutkan, kemudian gerakan nyatanya seperti melakukan perlawanan terhadap yang kekerasan seksual itu juga pasti bakal dilakukan gitu, yang hal-hal penting yang kita prioritaskan di awal-awal kepengurusan gitu. Oke Kak, terakhir harapannya dengan adanya pengukuhan ini seperti apa Kak, terutama untuk para DPP IMM 2024-2026? Kalau harapan dari saya, tentu saja mungkin beberapa dari kita belum saling kenal gitu kan Kak, baru karena tersebar dari beberapa daerah. Jadi semoga di awal ini dengan langkah yang baik ya Kak, di pengukuhan di Balai Sudirman ini kita bisa semakin solid kerjasamanya di antar DPP ini, kemudian saling mendukung juga. Jadi nggak cuma satu bidang kerja sendiri-sendiri, tapi saling mendukung, dan harapannya apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan itu bisa berdampak baik untuk masyarakat gitu. Didin Mujahidin yang juga dikukuhkan sebagai Direktur Lembaga Pers dan Media bertugas untuk menyiarkan kegiatan DPP IMM dan menyatukan jaringan media di seluruh Indonesia. Kalau saya kan di ini Mbak ya, di Lembaga Media dan Pers ya. Kalau di Lembaga Media dan Pers nanti ini mungkin kita akan menyiarkan berbagai kegiatan DPP, dan juga nanti kita mengkoordinir dan juga ya menyatukan jaringan-jaringan media yang ada di seluruh Indonesia yang dimiliki oleh kader. Kemudian kita yang pastinya ya, karena IMM ini adalah yang kita selalu harapkan adalah gagasan-gagasan yang baru, pemikiran baru, kita akan menyebarluaskan pikiran itu gitu. Karena hal baik atau pikiran baik, hal-hal kritis ini harus kita sebarkan dan harus kita rawat gitu sih Mbak. Oke Mas, dari Lembaga Media dan Pers sendiri, apa program kerja yang mungkin dalam waktu dekat ini Mas? Kalau dalam waktu dekat mungkin kita akan coba merancang Mbak ya, menata ulang media di DPP ini, karena juga yang sebelumnya mungkin belum berjejaring ya antara pusat, daerah, dan sampai cabang. Ini mungkin kita akan bentuk dulu nih jaringan medianya yang agar rapi, ketika nantinya ada gagasan yang akan kita sebarkan, bisa kita sebarkan secara bersama gitu Mbak. Karena dampak media kan kita tahu sendiri ya, dampak media ini cukup besar kepada masyarakat karena kita semua juga tiap hari juga bermain medsos. Nah, kita juga akan menata jaringan itu agar sebuah hal atau gagasan yang baik ini bisa tersebar, begitu Mbak. Oke Mas, terakhir harapannya dengan adanya pengukuhan ini seperti apa Mas ke depannya? Dengan adanya pengukuhan ini berarti kan para kader-kader yang sudah dikukuhkan, mereka adalah kader-kader terpilih yang sudah terpilih dan mewakili seluruh Indonesia. Ini harapannya kita bisa bekerja lebih baik lagi dan bisa membawa IMM ini mempunyai dampak yang besar. Yusrina Nurul, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.